Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kita hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam podcast Asik. Yang pada kesempatan kali ini saya Muhammad Miftahul Huda Hoiri dan rekan saya dan Ana Rilfi Syabil Novian. Pada malam ini kami akan membahas komunikasi politik yang berhubungan dengan negara kita nih. Nah, komunikasi yang kita maksud di sini adalah bagaimana sebuah pemerintahan melakukan sebuah agenda dan bagaimana agenda itu terstruktur sehingga terjalan dengan baik dan terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat sebagai penerima kebijakan dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Judul spesifiknya apa nih malam ini? Kita lebih tepatnya malam ini akan membahas fenomena yaitu tentang program makanan bergizi gratis atau MBG sepanjang tahun 2026 ini. Ya, kalau nggak salah nih program rame ya kan? Ya banyak gitu pembahasannya di mana-mana bahas banyak. Terus nih di medsos nih. Oke, kita bakal bahas nih apa sih sebenarnya, kita nggak akan bahas dari sektor baik buruknya atau kita nggak akan bahas dari sektor negatif positifnya. Ya, betul. Kita bakal spesifik bahas tentang bagaimana komunikasi yang terjalin di makan bergizi gratis ini. Ya. Kalau boleh tahu nih, apa sih komunikasi yang terjadi tuh? Contohnya tuh kayak misalnya nih awal bulan 2026 ini semuanya baik-baik aja ya. Tapi seiring berjalannya waktu, akhir bulan ini para masyarakat itu malah mengeluh. Contohnya seperti yang saya lihat sendiri di konten media sosial tuh kebanyakan ada yang keracunan lah, ada yang dapat makanan daerah A segini, daerah B sebanyak itu, daerah C dikit gitu ya kan. Begitu. Kita akan bahas itu. Penyuluhannya nggak merata gitu ya. Merata gitu. Ada yang dapat sempurna, ada juga yang dapat barang yang jelek gitu ya. Iya. Bahkan ada yang makanan yang basi gitu, yang busuk. Ya. Mungkin di sini kita bisa lihat ya adanya miskomunikasi antara para pekerja mungkin ya, kalau dari sektor kesegaran makanannya tadi, di mana makanan itu harus didistribusikan jam berapa tapi datang jam berapa, atau mungkin porsinya harus seberapa dan malah dapatnya berapa gitu kan. Iya. Kalau Ana boleh bahas nih, jadi dalam pemerintahan dan masyarakat, dalam istilahnya politik komunikasi itu ada spiral communication. Apa itu spiral communication? Spiral communication itu komunikasi dua arah. Jadi dalam pemerintahan itu ada bottom to up, artinya dari masyarakat nih yang di bawah bottom kepada yang di atas nih pejabat up, dan ada juga up to bottom. Dikatakan spiral communication apabila dua komunikasi ini terjalin dengan sempurna. Tapi kalau misalkan atasan bikin kebijakan tapi ke bawahannya nggak tahu, atau bahkan bawahannya nggak bisa menyampaikan aspirasi ke atasan, itu bisa kacau. Oh begitu. Jadi bisa berantakan. Makanya kalau kita lihat dari contoh yang Rilfi kasih tahu tadi, berantakan tuh kan. Jadi distribusinya nggak jelas, kesegaran makanannya juga nggak jelas. Ini semua disebabkan karena miskomunikasi tadi. Mungkin di dalam MBG itu sendiri antara atasan atau manajer MBG-nya dan karyawan MBG-nya itu tidak selaras. Gimana? Kalau saya baca-baca berita juga tuh katanya respon pemerintah itu bakalan nutup yang namanya ratusan dapur MBG. Wah, kenapa tuh? Ya karena ada yang bermasalah yang ditutup, yang tidak sesuai dengan rencananya gitu loh, yang ditutup. Rencananya begitu responnya, cuman kita sampai sekarang belum tahu gitu. Nah, tahu kelanjutannya. Kayak gini contohnya juga, pemerintah kasih tahu sesuatu, tapi kita nggak bisa kasih feedback balik. Itu nggak terjadi namanya spiral communication. Jadi nggak terjadi tuh komunikasi dua arahnya, melainkan hanya dari pemerintah ke bawah, yang bawahnya nggak bisa merespon gitu kan. Oh iya betul. Jadi mungkin ini yang harus diperbaiki lah ya. Ya masa kita aja sehari-hari komunikasi kita terjalin dengan baik gitu kan. Sebuah hubungan yang harmonis itu kan harus terjalin dengan baik komunikasinya. Betul. Ibarat kata keluarga nih, kalau bapaknya nyuruh-nyuruh anaknya terus tapi anaknya nggak bisa ngasih saran ke orang tuanya, ya anaknya juga bakal sengsara yang jadi anak. Bapaknya juga nggak tahu anaknya maunya apa, akhirnya anaknya bergerak sendiri. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut aku sendiri sih harusnya ya program MBG ini kan untuk yang namanya masa depan anak-anak sekolah ya kan, khususnya anak SD dan yang ke atasnya itulah. Cuman
ya awal-awal 2026 ini ya baik-baik aja lah ya, berjalan dengan lancar gitu loh. Ya, Dan awal-awal seiring berjalannya waktu ya seperti yang kita tahu sekarang lah ya. Dan alhamdulillahnya ya sekarang kalau aku lihat ya, jarang lihat program-program MBG gitu, jarang lagi ya kalau aku yang lihat. Kalau orang lain belum tahu. mungkin akan ada perbaikan lah ya, kita berdoa sama-sama. Udah sama-sama. Semoga Program ini program ini jadi bagus lah ya. ya betul. Kedepannya jadi lebih tertata, lebih baik, komunikasinya lebih terjalin. Jadi Komunikasi antar pemerintah sama masyarakat itu baik gitu ya. bisa sejalur lah ya, Sejalur. lurus gitu kan ya. Dan namanya makhluk hidup kan harus ngobrol ya kan, harus saling ngasih tahu. Kalau nggak tahu ya berantakan gitu kan. Ya, apalagi kalau pemerintahnya itu jarang turun atau bahkan nggak pernah turun sama sekali. Bawah lu nggak tahu kan bawahnya Iya. mintanya gimana kan lebih berantakan lagi. Jadi kita berdoa bareng-bareng supaya kedepannya komunikasinya terjalin dengan lancar. Amin. Kita yang merasakan kebijakan program itu bisa memberikan feedback baik atau buruknya, dan pemerintah juga bisa menerima dengan lapang dada apa yang kita coba sampaikan. Betul. Mungkin itu aja ya. Iya. Kita waktunya pendek, moga bermanfaat. Ana Miftahul Huda. Ana Rilfi Syabil Novian. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.